وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pengkajian kitab Bulughul Maram di hadis keberapa ya kawan? Hadis siapa sekarang? Di antum syarahnya di halaman berapa, Mas Arif? Baik, berarti masyru'iyatu raf'il imam sautahu bita'minah, tentang masalah pengaminan ya. Baik, tafadhal iqra. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala al-musannifu rahimahullahu faslun masyru'iyatu raf'il imami sawtahu bit-ta'mini. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qira'ati ummil qur'ani rafa'a sawtahu wa qala amin. Rahu ad-Daraqutni wa hassanahu wal Hakim wa sahhahahu wa li Abi Dawud wa Tirmidzi min hadis Wa'il ibn Hujrin nahwuhu. Baik. Ini ada satu hadis sebenarnya, namun ada dua hadis serupa. Hadis yang pertama dan yang kedua hadis yang serupa, yaitu dari riwayat Abu Hurairah ya. Yang pertama, kana Rasulullah SAW idza faragha min qira'ati. Baik, bisa tolong dibacakan Ustaz Nasir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah SAW telah selesai membaca Ummul Quran, suratul Fatihah, dia mengucapkan dengan suara keras, amin. Ya. Rasulullah SAW kalau sudah selesai dari membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah, maka beliau juga mengangkat suaranya dan mengatakan amin. Ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. Imam Ad-Daraqutni menghasankan hadis ini, adapun Imam Al-Hakim lebih tinggi lagi derajatnya, itu mensahihkan hadis ini, bahkan mengatakan ini sahih menurut kriteria Al-Bukhari Al-Muslim. Dan ketika Al-Hafiz Al-Zahabi meneliti kitab Mustadrak Al-Hakim, beliau tidak mengkritisi
penilaian dari Al-Hakim tentang hadis ini. Namun salah satu ulama ahli hadis mazhab Hanbali yaitu Ibnu Abdul Hadi dan juga ulama kontemporer yaitu Imam Al-Albani rahimahumullah mengkritisi penilaian Al-Hakim untuk hadis ini. Kalau di footnote terjemahan hadis ini dinilai apa, ikhwan? Di footnote terjemahan antum. Sahih enggak? Sahih li ghairihi. Nah, kalau sahih li ghairihi itu berarti zatnya asalnya tidak sahih. Namun ada penunjang dari sisi lain, sanad lain yang menjadikan hadis ini sahih karena sisi lain atau hal lain. Itu jadi ini dikritisi penilaian ini oleh beberapa imam ahli hadis. Intinya hadis ini hadis dhaif. Namun ada beberapa syawahid, ada beberapa penguat dan penunjang, yaitu diantaranya hadis yang ke-284 setelahnya, hadis yang setelahnya dari Abu Dawud At-Tirmidzi dari hadis Wa'il bin Hujr, dari hadis Wa'il bin Hujr, hadis sahabat lain. Jadi bukan hadis Abu Hurairah. Jadi hadis Wa'il bin Hujr ini mendongkrak nilai dari hadis Abu Hurairah sehingga menjadi sahih li ghairihi bagi sebagian ulama. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari jalur Sufyan dari Salmah bin Kuhail dari Hujr bin Anbas Al-Hadrami dari Wa'il bin Hujr. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Qara, saya mendengar Rasulullah SAW membaca ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqala amin. Saya mendengar Rasulullah SAW membaca di salatnya Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan Nabi SAW membaca amin, kedengaran. Wa madda biha sautahu, dan beliau memanjangkan suaranya. Jadi amin gitu. Ya. Ini hadis hasan. Menurut penilaian perawinya itu At-Tirmidzi. Kalau bagi Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini hadis sahih. Di penilaian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Talkhis Al-Habir. Dan kata Syekh Albani, hadis ini hadis sanadnya jayyid, good, bagus, bisa diterima. Ya. Ala kulli hal. Berarti yang kita pelajari dari hadis ini, yang kita pelajari sekarang adalah hadis yang imma dia sahih li ghairihi atau mungkin hadis hasan. Al-muhim hadis ini makbul. Bisa menjadi dalil dan hujjah. Baik, kita tahlil satu persatu dari makna kalimat hadis ini. Jadi katakan idza faragha Rasulullah SAW idza faragha min qiraati umil Quran rafa'a sautahu wa qala amin. Nabi SAW ketika selesai dari membaca Al-Quran, maka beliau rafa'a sautah, mengangkat suaranya dan mengatakan amin. Nah, kata faragha di sini, faragh artinya kosong, yaitu selesai dari membaca Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan tidak boleh digabungkan antara ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, enggak boleh. Jadi harus ada qata', harus ada faragh, harus ada pemotongan antara maghdubi alaihim waladdallin terus baru amin. Kata ada lafal sini faragha min qiraatim. Selain itu pula, ini menunjukkan bahwasanya amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan amin bukan Al-Quran, sehingga tidak perlu untuk bertajwid. Maksudnya tidak ada kaidah tajwid untuk amin di sini berapa harokat. Ya, selama lafalnya jelas, tidak ada tasydid, amin, enggak, itu salah. Maka antum mau amin, itu ya sah-sah aja. Karena tidak ada kaidah tajwid berkenaan dengan amin sebagaimana
kaidah tajwid untuk Al-Quran. Kalau antum mau panjang itu sesuai sunnah, kalau antum mau pendek maka tidak sesuai sunnah tapi itu sah-sah saja. Begitu ya. Masalah al-mudud yang tadi dalam hadis Wa'il bin Hujr wa madda bihi sautahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya benar, wa madda biha sautahu, Nabi SAW memperpanjang aminnya itu tidak dirinci berapa harokat. Ya, tidak dirinci berapa harokat. Dan kan ya dikenal panjang amin asal tidak mengganggu panjangnya. Kadang-kadang beberapa makmum ada punya kebiasaan, nggak tahu makmum ini kenapa, kebiasaan tuh kalau dia amin panjang sehingga imam jadi kesel mendengarnya. Pernah nggak antum nemu kayak gitu? Karena ketika jadi imam di suatu tempat, ini ada fulan ini selalu kayak gitu, selalu aminnya itu selesainya terlambat, kayak disengaja gitu terlambat itu. Panjang, orang udah pasal amin, dia masih sendiri. Paling ngeselin kalau di belakang imam, itu akan mengganggu imam. Minimal mengganggu perasaannya. Mungkin dalam hati imam bilang, lu kalau mau jadi imam ini dah, ganti gua nggak apa-apa, gitu kan? Jadi ya kadang-kadang ada kesel. Kemudian juga suara-suara yang lain, bukan suara batuk. Kalau suara batuk selama nggak disengaja maka dimaklumi. Tapi kadang-kadang ada beberapa jemaah yang akalnya kurang. Ada di masjid dekat rumah, di mana itu. Sebenarnya ada dua ya, yang Allah Ta'ala takdirkan dua orang ini akalnya mungkin tidak sempurna seperti umumnya kita. Alhamdulillah kita Allah kasih akal yang baik. Satunya ABG remaja, satunya agak tuaan. Nah, kalau mereka itu salah satunya ya, itu ada di masjid selalu ganggu, selalu mengecewakan bagi makmumnya atau imam, tapi semua maklumi ini orang akalnya itu setengah. Ketika coba antum ketika jadi imam terus baca atau lagi ruku atau apa, tiba-tiba dia nguap, tapi nguap yang ada suaranya dan kesannya ngeremehin gitu loh. Itu memantik emosi. Ya, tapi karena orang ini akalnya separuh, maka mungkin bisa diberi uzur karena akal yang kurang. Kemudian imam lagi baca bacaan, apalagi surat-surat yang bukan surat-surat familiar bagi telinga awam. Kan ini sama aja imam lagi murojaah ya. Itu di tackle sedikit imam bisa goyah itu. Di sliding sedikit aja. Ada yang bercanda dari orang dewasa, suara dewasa, ahem, itu pasti goyah itu imam langsung. Fokusnya langsung buyar. Ya begitu. Nah, inilah diantara adab sampai amin. Kalau bisa jangan kepanjangan lewat dari jalur umumnya orang agar tidak mengganggu. Begitu juga memang Nabi SAW dalam hadis Ad-Darqutni ini rafa'a sautahu, mengangkat suaranya amin. Itu mengangkat di sini maksudnya bukan teriak, tapi mengangkat di sini artinya menjaharkan sehingga terdengar pula oleh para jemaah. Adapun beberapa jemaah yang anak kecil biasanya teriak, aminnya teriak. Ya, Al-Dhalin, langsung aminnya sampai teriak-teriak. Maka ya ini anak kecil, harus dididik lagi. Tapi ada yang bukan anak kecil, udah dewasa. Ada seorang, baru kemarin ada di suatu musola di daerah Rawajati dekat rumah kediaman orang tua sampai sekarang. Ini musola pasar. Dahulu ya biasa musola biasa saudara-saudara aswaja lah biasa habis sholat ada bacaan-bacaan bareng gitu kan. Anak dari kecil tuh biasa gitu, tapi bukan biasa melakukannya, tapi biasa melihat itu. Ketika udah pesantren, suatu ketika di suatu tarawih itu ada warga baru, badannya gempal, itu kalau jeda antar rakaat tarawih kan biasa ada Bilal, fadlan minallahi wa ni'mah gitu kan ya. Wa maghfiratan wa rahmah ya arhamar rahimin gitu. Itu kan biasa diikutin kan, fadlan minallahi wa ni'mah, terus diikutin sama jemaah kan. Ini bapak-bapak gempal ini suaranya itu kenceng banget itu, lebih kenceng daripada Bilalnya ya, lebih kenceng lagi, kenceng keras teriak sampai orang-orang pada nengok gitu kan. Nah itu jadi kebiasaan dan gak ada yang ngingkarin.
Itu orang biasa, warga baru udah kayak gitu kencengnya. Ya. Oke, itu kan generasi itu tahun mungkin 2007, 2008. Seiring berjalan waktu, imam meninggal, ketua DKM meninggal, mulailah dia kemudian dinobatkan menjadi Bilalnya waktu itu. Berapa tahun lalu lah Bilalnya. Kalau gue minum kerasnya minta ampun. Itu jin mungkin kaget itu. Ya keras banget. Nah, dan kemarin pas Ana sekali sholat di situ maghrib, lah dia jadi imam ternyata sekarang. Dia yang jadi imam. Setelah jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan bacaannya panjang, banyak bacaannya, teriak itu, masya Allah. Dan gak ada yang ingkarin, bahkan yang munkar seperti itu tidak diingkari, dibiasakan, dinormalisasikan, bahkan diangkat kemudian. Itulah orang-orang kalau nggak pakai ilmu atau tidak bertanya pada ahli ilmu jadi seperti itu. Jadi pembiasaan, bahkan yang salah dilestarikan. Ya, gitu. Taib, itu tadi hanya sebatas intermezzo. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Amin. Amin ini adalah isim fi'il amr. Dia formatnya isim, tapi esensinya atau maknanya adalah perintah. Isim amr bukan perintah, meminta, isim amr. Fi'il amr. Kata kerja perintah. Ya. Yang maknanya Allahumma istajib. Yang maknanya Allahumma istajib. Ini bagi jumhur ulama. Amin, Allahumma istajib. Dan Al-Jauhari mengatakan bahwasanya kalau mim ditasdidkan maka itu salah. Amin. Enggak, ini salah. Ini udah keluar dari maknanya. Oke, dan dianjurkan bagi seseorang ketika dia mendengar doa yang doa kebaikan atau dia berdoa sendiri, maka dianjurkan untuk mengatakan amin, enggak masalah. Amin. Amin maknanya Allahumma istajib. Ya Allah jawablah. Ya Allah jawablah. Ya begitu. Tapi bagaimana kalau membaca sendiri Al-Fatihah? Amin atau tidak? Dibaca sendiri. Bukan salat jemaah sendiri. Maka baca juga amin. Baca juga amin. Taib. Di sini dianjurkan membaca amin setelah bacaan Al-Fatihah dan sedikit menjaharkan amin tersebut terdengar. Ya, ini perkataan jumhur ulama. Namun sebagian ulama terutama dari kalangan Hanafiyah itu menyatakan bahwa saya lebih dianjurkan mekhafdhus saut, yaitu meringankan suara saat membaca atau menyebut amin. Ya, ringan aja amin. Ya, tapi yang sahih atau lebih sahih adalah menjaharkan sesuai dengan hadis Nabi SAW. Walaupun ya di sini katakan ada hadis Abu Hurairah lainnya. Nabi SAW berkata, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Jika imam mengaminkan, mengatakan amin, maka fa'amminu, maka aminlah kalian, beraminlah kalian. Pahami baik-baik hadis ini jemaah. Ikhwan. Idza ammana al-imamu fa'amminu. Jika imam mengimani jika imam mengamini, maka aminilah oleh kalian. Sampai sini oke enggak? Clear enggak? Jika imam mengamini, maka aminilah wahai jemaah, gitu. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesungguhnya barang siapa yang pengaminannya selaras semomen dengan pengaminan dari malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Zahir dari hadis ini ikhwan gimana? Zahir lafal hadis ini, pengaminan makmum itu akhir setelah pengaminan imam. Ngerti? Zahir dari hadis ini adalah pengaminan makmum setelah pengaminan imam. How? Bagaimana? Jokowi, gimana? Clara. Apa nama itu? Jaka. Nama itu siapa ya? Lupa.
Luki, fikih, subhanallah jauh terus, masya Allah. Fikih gimana? Ngerti nggak barusan? Idza ammanal imamu fa'aminu. Zahirnya adalah jika imam mengamini maka aminilah kalian. Maka zahir hadis ini menurut sebagian ulama bahwasanya pengaminan makmum kapan? Setelah pengaminan. Jadi gimana? Jabarkan. Imam amin, baru amin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Gitu. Itu sebagian mazhab pakai pendapat ini. Tapi Indonesia enggak, Indonesia Saudi enggak. Iya. Dari mana kok bisa kayak gini? Apakah ini bid'ah atau enggak? Sebentar, ini berkaitan dengan hadis Nabi dan pemahaman terhadap hadis Nabi SAW. Idza ammanal imamu fa aminu. Fa artinya apa? Maka ini dengan ada fa kemudian atau maka kan itu kan berarti ada tartib. Tidak langsung, tidak bersamaan, melainkan tartib. Setelah, paham gak ikhwan? Gimana? Masa gak paham? Paham semua? Enggak, ini kita tentu gak setuju ini, betul. Karena kita gak biasa juga dengan ini. Tapi apa sih alasannya mereka itu melakukan hal ini? Ternyata dari hadis, idza ammanal imamu fa aminu. Jika imam bilang amin, maka bilanglah oleh kalian amin. Adanya maka di sini fa di sini lafal fa menunjukkan tartib dan urutan. Berarti ngurut setelah imam baru amin, barulah antum amin habis itu. Selesai itu. Oke? Ini salah satu pendapat berangkat dari hadis tadi. Lah terus gimana dong? Lah selama ini kan kita kayak gitu enggak? Enggak. Kita mengkorinkan imamnya amin, aminnya imam dengan aminnya kita sama bareng. Gimana? Bagaimana cara menjawab untuk yang pendapat tadi? Untuk memperkuat apa yang kita pegang selama ini. Silakan siapa yang jawab? Wahyu? Udah Wahyu? Mau jawab? Udah lainnya mau jawab? Kalau nggak ada Uni nggak apa-apa, mau jawab silakan. Udah Agah mau jawab? Udah Hasan? Mau jawab? Udah Husain? Siapa namanya? Rama ya? Haris, jauh lagi. Udah Hari mau jawab? Bapaknya siapa waktu itu namanya? Dimas? Enggak? Gini, jawabnya dari beberapa hal. Sekarang pertama, perhatikan perkataan Nabi di hadis Abu Hurairah. Yang lain, hadis lain. Idza qala al-imamu, ini untuk menguatkan pendapat kita ya. Jika imam berkata, firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, kata Nabi, faqulu amin, maka katakanlah amin. Jika kita dalil yang kita pakai. Jika imam baca surah Al-Fatihah dan mengakhiri ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian jemaah berkatalah apa? Amin. Lihat, ghairil maghdubi alaihim, berkatalah amin, berarti langsung setelah waladdallin. Amin gitu. Ini perintah Nabi langsung. Ini menunjukkan bahwasanya pengaminan makmum itu setelah imam baca selesai Al-Fatihah langsung, bukan selesai baca aminnya imam. Paham di sini, ikhwan? Itu satu. Alasan kedua, hadis yang Anda pakai ya akhi, hadis Abu Hurairah lainnya, idza ammanal imamu fa aminu. Memang zahirnya jika imam mengamini maka aminnya kalian, memang zahirnya tartib, urutan. Kalian nanti setelah imam selesai amin. Tapi ada kalimat fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang pengaminan dia
sepadan setara sewaktu dengan pengaminan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Justru ini kalimat ini menunjukkan apa? Pengaminan makmum sama dengan pengaminan imam. Karena Nabi menjanjikan siapa yang pengaminannya itu sezaman dengan pengaminan malaikat, maka dihapusin dosa-dosanya. Kira-kira malaikat ngamininnya kapan? Habis sholat dhalin apa setelah imam selesai amin baru malaikat aminin? Sholat dhalin langsung. Bismillah. Atau yang lebih jauh dari itu, malaikat 2 kali ngaminin sama imam, ngaminin lagi pas sama makmum. Ini lebih impossible lagi. Paham nggak? Nggak kayak gini kan? Nggak. Maka imam dan makmum sama-sama amin di satu momentum. Nah, siapa yang selaras imamnya aminnya dengan aminnya malaikat, maka di situ diampuni dosa seseorang. Ini salah satu fadilah salat berjamaah. Dan ini hanya ada pada salat berjamaah saja. Hanya ada pada salat berjamaah. Kalau antum salat sendiri tanpa jemaah manusia gitu, antum salat sendiri baik fardu atau sunnah, maka ini tidak ada karena tidak ada imam. Salat sendiri. Begitu, maka fadilah ini tidak ada. Oke, jadi yang sahih adalah wallahu alam bahwasanya imam dan makmum sama-sama mengamini. Baik, fadhal dilanjutkan. Faslun hukmul musalli alladhi la yuhsinu syai'an minal Qur'an. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu maqal jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a fa'allamani ma yujzi'uni qala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahi wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Tadi antum kayaknya bacanya wala ilaha apa? Anam satafan. Wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni wal Hakim. Oke, coba tolong dibaca Syekh terjemahannya, betul. Wait sebentar. Ya. Selesai. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku tidak mampu mengambil atau membaca sesuatu dari Al-Quran, maka ajarkanlah kepadaku apa yang cukup bagiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha besar, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi lagi Maha agung. Ya. Hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi. Beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pria datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pria itu berkata, "Inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'a, fa'allimni ma yujzi'uni min." Saya tidak bisa apa di sini terjemahannya enaknya? Baca ya. Tidak mampu membaca Al-Qur'an sedikit pun. Maka ajarkan saya apa yang mencukupi sebagai penggantinya untuk sementara. Itu maknanya. Yujzi itu mujzi, mencukupi untuk menggantinya sementara. Apa faedah yang bisa antum petik dari perkataan seorang pria ini? Zahirnya pria ini berkata dengan bahasa Arab. Maka kita katakan ikhwan, di antara faedahnya adalah orang Arab saja boleh jadi nggak bisa langsung hafal Al-Fatihah, walaupun itu bahasa mereka gitu loh. Ya, apalagi orang mualaf Indonesia yang baru masuk Islam, ya diberi uzur untuk nggak langsung bisa baca Al-Quran. Dia bilang, inilah astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'a. Saya nggak bisa baca sedikit pun Al-Quran. Nabi nggak langsung bilang, antum kan orang Arab, masa nggak langsung itu. Orang ini langsung bilang, fa'allimni ma yujzi'uni min. Maka ajarkan saya Rasulullah apa yang mencukupi saya untuk mengganti Al-Fatihah atau Al-Quran di salat. Gitu ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, bacalah apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Bacanya nggak pakai nada, ikhwan. Kalau pakai nada itu kayak jemaah Indonesia pas lagi umroh. Subhanallah, walhamdulillah, atau pas di toa-toa masjid. Tapi baca bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Nah, ada suatu hal yang mungkin antum bertanya-tanya. Lah, Al-Fatihah segampang itu gitu. Tapi nggak bisa. Tapi ini malah jadi susah gitu loh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan sama-sama susah gitu loh. Ya, kalau emang belum bisa awal Al-Fatihah, kenapa kok dikasih ini gitu? Paham enggak maksud Anda, ikhwan? Jawabannya adalah ya karena itu pikiran antum, ikhwan. Ini lebih susah pikiran antum atau sama-sama susah. Boleh jadi bagi sahabat tersebut dan Nabi SAW memahami kondisi Arab ketika itu. Hah? Mu'allaf ya? Ya gini maksudnya, bagi kita mungkin Al-Fatihah terlalu gampang karena apa? Lah antum dari kecil kok baca Al-Fatihah, gimana gak gampang? Kalau dikasih subhanallah alhamdulillah, logika kita lah malah lebih sulit. Gitu loh. Saking apa? Al-Fatihah udah terlalu sering, jadi dianggap lebih gampang daripada subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Yang mungkin kalimat-kalimat ini mudah dan familiar bagi orang mu'alaf ketika itu. Ya. Nah, apakah pakemnya dengan ini benar-benar? Jadi gini, misalnya ada seorang podcaster masuk Islam, ya. Jadi dia pengen belajar sama antum. Antum namanya Gus Bab, ya. Karena yang itu gurunya Gus Miftah, maka antum Gus Bab. Nah, mana yang lebih bagus, babnya atau miftahnya? Babnya lah. Oh, ana bednya ya. Nah, antum Gus Bab belajar sama antum. Ya, mu'allaf ini. Dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Lalu antum ajarkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo sok, baca. Diam dia. Bingung. Yakin enggak? Bingung, orang Indonesia disuruh. Coba ya. Subhanallah ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah saya bisa tuh Pak gitu katanya. Saya biasa kalau ditanya teman-teman dulu gimana kabarnya? Saya bilang alhamdulillah. Itu bisa saya. La ilaha illallah. Bisa mungkin. Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah, enggak bisa tuh. Saya bisanya assalamualaikum Pak gitu. Gitu kan? Gimana dong? Ya. Apakah harus plek begini diajarkan atau cari alternatif lain? Maka ulama berbeda pendapat. Ya. Namun wallahu alam awalnya kalau bisa ini dulu. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Awalnya kalau bisa ini dulu. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sambil belajar ini orang nantinya besok-besoknya. Namun kalau ini aja kesulitan karena baru banget masuk Islam, maka apa yang dia bisa aja deh. Misalnya, udah antum bilang alhamdulillah atau subhanallah aja. Kalau memang itu bisanya, ya udah baca itu aja. Ya udah baca itu aja udah. Tapi masalahnya misalnya nih, Gus, kalau misalnya saya baca alhamdulillah doang, saya sholat berjamaah di masjid. Rakaat pertama sholat zuhur, Allahu akbar. Masa saya baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masa kayak gitu? Ya itu lebih baik daripada antum Allahu akbar, alhamdulillah. Terus diam. Nunggu imam ruku'. Lah sambil diam antum zikir enggak wahai mu'allaf? Enggak. Maka udah baca aja apa yang antum bisa baca ketika itu. Begitu ya. Jangan disuruh diam. Kalau disuruh diam, dia akan diam dan akan membiasakan diri dengan diam, seolah-olah nggak ada tugas untuk baca. Ya begitu. Tapi di sini ada yang mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan, fuqaha mengatakan, kalau dia nggak ngerti sedikit pun dari Al-Quran, Al-Fatihah nggak bisa, Qulhu nggak bisa, zikir bahkan nggak bisa, ya, maka
waqafa biqadril Fatihah, kata sebagian fuqaha. Maka hendaklah dia waqaf, diam sekadar dengan panjangnya Al-Fatihah. Gimana, paham enggak? Ya orang nih mualaf, orang masuk Islam, dia cuma bisa Allahu Akbar doang gitu. Misalnya ya, cuma bisa Allahu Akbar doang. Itu pun bisa karena sering apa? Dengar di masjid mungkin, atau sering dengar di berita. Jihadis pada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru dia itu. Nah, cuma Allahu Akbar doang bisa ya. Maka sebagian fuqaha bilang, ini pendapat kedua, yaitu dia ketika ini Allahu Akbar, diam. Karena enggak bisa baca Al-Fatihah. Diam dan menjedakkan sampai sewaktu dengan selesainya Al-Fatihah. Berapa detik kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas, akan 20 detik lah ya. 20 detik. Sejeda dengan itu 20 detik baru dia ruku'. Allah. Kalau misal dia ruku' enggak pakai Allahu Akbar enggak apa-apa. Yang penting dia awal salat dia pakai Allahu Akbar, kayak takbiratul ihram. Ini pendapat sebagian dari ahli fikih. Walaupun tidak semua ulama menyetujui ini, karena kalau dia bisa zikirlah apapun itu. Ya. Gitu, zikirlah apapun itu. Allahu a'lam. Ini kalau mu'allaf memang kasus khusus, jadi tidak bisa disamakan dengan orang yang sudah lama berislam. Fadhal, berikutnya. Faslun kaifiyatul qiraati fis shalah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina wa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi rak'ataini al-ulayaini bi Fatihatil kitabi wa surataini wa yusmi'una al-ayata ahyana wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab, muttafaqun alaih. Nah, ahsan. Tolong baca terjemahannya Syekh. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami dalam salat zuhur dan asar. Dia membaca Al-Fatihah dan dua surat pada dua rakaat pertama, di mana kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama, dan di dua rakaat yang terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Baik, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Rasulullah SAW salat bersama kami, menjadi imam beliau. Fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri fi ar-rak'atayn al-ulayaini bi Fatihatil kitab wa surataini. Rasulullah SAW membaca di salat zuhur dan asar di rakaat keduanya, di dua rakaat pertamanya dengan Al-Fatihah dan dua surat. Maksudnya dua surat di sini, satu rakaat satu surat. Karena ini kan ngomongin dua rakaat jadi dua surat. Nah, di sini menjadi diferensiasi atau perbedaan antara dua rakaat pertama dengan satu atau dua rakaat berikutnya. Sunnahnya dua rakaat pertama membaca setelah Al-Fatihah bacaan lain, yaitu surat lain. Itu sunnah. Kalau ditinggalkan, batal nggak sholatnya? Enggak. Kalau ditinggalkan, dosa nggak dia? Enggak juga. Oke, paham sini. Baik itu sholat sendiri atau sholat sendiri atau jemaah. Ya. Misal sholat zuhur. Sholat zuhur, imam Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, dia baca sendiri Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Baik. Sekarang sholat maghrib atau isya atau subuh. Subuh lagi nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan gitu. Allahu Akbar. Cuma bilang subhanallah. Subhanallah. Yang perempuan pada tepuk tangan. Sami'allahu liman hamida. Subhanallah. Apa salahnya saya? Makin empat kan mereka karena enggak digubris Allahu Akbar. Allah yahdik gitu. Ya. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah dalam artian sah salatnya, tidak berdosa.
Walaupun secara etika salah. Karena itu membuat apa? Fitnah. Orang jadi bingung, membuat kisruh, membuat resah. Ya, tapi secara fikih itu sah. Oke. Nah, 2 rakaat pertama dianjurkan baca selain Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah. Bagaimana dengan rakaat ketiga dan keempat atau keempat? Apakah dianjurkan pula membaca selain Al-Fatihah? Atau dibolehkan? Atau dimakruhkan? Nah, paham gak sih pertanyaannya? Ana ulang. Antum sholat yang lebih dari 2 rakaat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kalau 2 rakaat pertama jelas disunnahkan baca selain Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, ya enggak? Di rakaat ketiga dan atau keempat, mana hukumnya untuk membaca selain Al-Fatihah? Tetap disunahkan? A. Tetap disunahkan. B. Dimakruhkan. C. Dibolehkan. Ayo. Mana menurut antum? Antum gimana? Selama ini pengamalan antum gimana? Enggak baca. Enggak baca karena antum meyakini hukum makruh atau mubah atau gimana? Sunnahnya apa sunnahnya? Iya, maksudnya ketiga dan keempat sunnahnya apa sebenarnya? Baca selain Al-Fatihah atau enggak? Al-Fatihah rukun. Sunnahnya enggak baca. Ahsan. Sekarang oke, tinggal sekarang berarti kalau baca makruh atau mubah? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Makruh karena menyelisih sunnah. Tapi ada yang bilang mubah. Hanya saja sunnah aula gitu loh. Nah, mubahnya karena dikiaskan ya itu rakaat pertama dan kedua ya boleh-boleh baca Al-Fatihah, baca surat, maka ini juga sama-sama rakaat gitu. Maka boleh-boleh silakan, tapi yang lebih sunnah adalah tidak membaca sesuai dengan Nabi SAW. Tapi ada juga diantaranya ulama Syafi'iyah namanya ulama Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj fikih Syafi'i. Kalau Imam Nawawi beliau mengatakan tidak disunahkan atau semisal itu kalimatnya tidak disunahkan membaca surat lain setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga atau keempat. Tapi Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj yang mensyarah kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi, beliau berpandangan tetap sama disunahkan. Seperti begitu. Tetap sama disunahkan. Namun wallahu alam tidak. Yang lebih sahih adalah tidak disunahkan. Tapi kalau antum lakukan baca selain Fatihah boleh. Maksudnya tetap dapat pahala. Hanya jangan dibiasakan. Takutnya kalau dibiasakan itu menyelisihi sunnah Nabi gitu. Oke? Faedah berikutnya dari kalimat fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi rak'ataini al-ulayaini bi Fatihatil Kitab wa surataini. Apa faedah yang bisa antum dapatkan dalam lafal wa surataini? Faedahnya lebih afdal membaca surat utuh di setiap rakaat dari awal sampai akhir surat. Dan itulah umumnya hadis-hadis seperti itu yang menjabarkan gimana Nabi SAW membaca setelah Al-Fatihah, apakah potongan-potongan ayat atau surat utuh. Maka yang sahih adalah umumnya surat utuh. Maka dikatakan di sini sebagian ulama mengatakan qira'atu suratin kamilatin afdalu min qira'ati ba'di suratin tawilatin. Membaca surat secara komplit lebih afdal dibandingkan membaca potongan dari surat panjang. Ngerti? Antum misalnya salat subuh. Rakaat pertama setelah amin antum baca Al-Baqarah 102 sampai 104 ya, satu halaman. Kemudian
Rakaat kedua antum baca surat Al-Ahqaf di halaman-halaman terakhir tentang jin misalnya. Satu halaman juga. Maka kalau menurut kaidah ini kan membaca potongan dari surat-surat panjang. Maka yang afdal adalah antum baca surat panjang, baca surat utuh dalam satu rakaat. Kayak Nabi SAW di hari Jumat pagi baca apa? As-Sajdah di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat kedua. Ditorek gitu nggak? Imamnya siapa? Syekh Ramadan. Kalau Syekh Ujang Ramadan beda, karena ada ujangnya. Yang satu Syekh, yang satu Ustadz. Oh dulu yang Ustadz, tapi gara-gara ada ujang jadi beda. Dimas gimana Dimas? Dimas di mana? Dimas di sini ada orangnya. Oh iya. Bukan di Keranggan dia. Oke, Syekh Ramadan. Jemaah udah biasa di sana. Udah biasa. Bagus. Di masjid mana di antara antum pengalaman di sini, di masjid mana dekat rumah antum yang seperti itu? Rakaat pertama baca Sajdah, rakaat kedua baca Al-Insan. Dan masih ramai masjidnya. Selain Tarik. Ada enggak? Di sini, masjid sini enggak ada. Memang susah memang. Iya. Itu karena Tarik sudah komunitasnya sudah bagus, ya alhamdulillah. Kalau di warga biasa, wah susah itu. Harus dididik lama dulu, dididik sunnah, cinta sunnah dari lama, lama-lama baru warga bisa ngikutin insyaallah. Gitu. Karena kalau di masjid-masjid biasa umumnya jadi fitnah besar. Oke, jadi Nabi aja kayak gitu, satu apa? Satu surat walaupun panjang. Itu kan As-Sajdah berapa halaman? 3 halaman ikhwan. Al-Insan 1,5 halaman lebih sedikit. Nah, bagaimana kalau misalnya dipotong-potong? As-Sajdah 1 halaman, rakaat kedua As-Sajdah halaman kedua. Maka kata Syekh Sami As-Suqair dalam masalah ini, beliau mengatakan yang seperti itu tidak baik. Bahkan beliau melarangnya. Bahkan beliau mengatakan lebih afdol antum meninggalkan sunnah daripada antum memodif sunnah. Ngerti nggak maksudnya? Lebih baik antum meninggalkan sunnah beralih ke yang lain yang boleh daripada antum mau pakai sunnah tapi antum modif. Gimana? Paham gak ikhwan? Karena di sini ada modifikasi. Apa modifikasinya? Rasulullah kan amalnya apa? Menyempurnakan Sajdah 1 rakaat. Rakaat kedua Al-Insan. Nah, tapi antum milihnya As-Sajdah aja. Rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Kata Syekh Sami As-Suqair, lebih baik antum tinggalkan sunnah itu dengan beralih ke yang lain lebih mudah daripada antum mau mengikuti sunnah tapi nggak sampai terus antum modif. Antum bikin baru. Begitu ikhwan. Ya. Maka sebaiknya memang udah baca aja yang lain kalau emang antum merasa karena membaca As-Sajdah rakaat pertama 1 halaman, As-Sajdah rakaat kedua 1 halaman, itu bukan sunnah. Itu hasil modifikasi antum gitu. Itu ya fikihnya seperti itu. Thayyib. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ya. Wa kana fi min hadihi qira'at as-surati kamilatan. Di antara sunnah Nabi, petunjuk Nabi adalah membaca 1 surat secara komplit dalam 1 rakaat. Wa rubbama qara'aha fi rak'atain. Boleh juga mungkin kadang-kadang bisa aja Rasulullah membaca 1 surat dalam 2 rakaat. Wa rubbama qara'a awwal surah. Boleh juga Nabi SAW kadang bisa aja membaca awal surat saja. Maksudnya enggak sampai habis, bisa. Namun wa amma qira'atu awakhiris suwar wa awsatiha falam yuhfaz anhu. Namun adapun membaca akhir-akhir surat dan atau pertengahan surat maka tidak ada hadis dari beliau seperti itu. Understand enggak antum? Ente understand? Ya. Kata Ibnu Qayyim, tapi jangan ditelan bulat-bulat seluruhnya komplit begini. Kalimat terakhir Ibnu Qayyim.
Adapun membaca akhir surat atau pertengahan surat itu tidak ada hadis soal itu. Ngerti? Misal imam membaca akhir surat Al-Hasyr, kan seru tuh. Enggak? Biasanya mulai dari ya Yuhanna sud ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sampai Asmaul Husna, ya enggak? Itu kan akhir surat tuh. Satu. Rakaat kedua biasanya baca surat An-Naba akhir-akhir, innalil muttaqina mafaza. Oke? Maka kalau mengacu pada bagaimana Ibnu Qayyim membaca akhir surat, ya, ini akhir surat gitu loh. Ini enggak ada Nabi SAW seperti ini, gitu ya. Atau membaca pertengahan Al-Baqarah, kayak tadi Al-Baqarah ayat 102 atau berapa gitu. Ntar rakaat kedua masih di pertengahan surat. Jadi bukan di awal surat, bukan di akhir. Kalau di awal surat Rasulullah pernah. Ya. Tapi kalau di akhir surat dan pertengahan surat, kata Ibnu Qayyim enggak pernah Rasulullah kayak gitu. Nah, kemudian kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa la'alla Ibnul Qayyim yaqsudu annahu la yaqra'u min athna'i surati fil faridah. Mungkin maksud Ibnu Qayyim, beliau menafikan dan meniadakan riwayat dari Nabi SAW membaca dari tengah-tengah surat. Mungkin maksudnya di salat fardu emang nggak pernah. Di salat fardu nggak pernah. Namun ada dalil hadis riwayat Muslim, Nabi SAW membaca di salat sunnah subuh, qabliyah subuh, beberapa ayat dari beberapa surat. Ya. Contoh di rakaat pertama beliau membaca satu ayat qulu amanna billah wa malaikatihi. Ya, dan seterusnya Al-Baqarah ya 136. Di rakaat kedua surat lain amanna billahi wa syahad bi anna muslimun ayat 52 dari Ali Imran. Ini kan beda surat dan di tengah-tengah sama-sama gitu loh. Dan ini untuk qabliyah subuh salat sunnah. Paham di sini ikhwan? Memang tidak ada dalil Rasulullah SAW di salat fardu baca di tengah surat, baca di akhir surat, enggak ada dalilnya. Enggak ada hadis khusus tentang itu. Kalau salat sunnah, iya Rasulullah SAW pernah disebutkan seperti itu. Dan itu satu tema. Biasanya lihat di sini qulu amanna billah tentang iman, keislaman. Di rakaat kedua amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun, ini sama, ayatnya serupa maknanya, modelnya. Nah, perhatikan di sini dikatakan ini kan salat sunnah diawali dari tengah surat, Nabi SAW pernah gitu. Boleh nggak salat fardu kita juga kayak gitu walaupun tidak ada dalil khusus? Paham gak ikhwan? Nabi pernah nggak di salat fardu mengawali bacaan setelah amin dari tengah-tengah surat? Ayo sok jawab. Jawab? Boleh, pernah nggak Nabi kayak gitu? Tidak pernah. Mengawali bacaan setelah amin terus baca dari akhir surat, tidak pernah di salat fardu ya, di salat fardu. Nah sekarang gimana kita, boleh nggak di salat fardu kita kayak gitu? Padahal Nabi nggak pernah kayak gitu. Jawabannya di sini, wal qa'idatu anna ma sabata fin nafli sabata fil fardi ma lam yarid mukhassisun. Kaidahnya adalah apa yang ada dalilnya di salat sunnah itu juga bisa diterapkan di salat fardu. Maka wallahu alam, kalau Nabi SAW di salat sunnah itu pernah, maaf bahasanya memotek atau apa ya bahasanya, memungut. Ada nggak yang lebih bagus, motek, mungut? Ada nggak yang lebih bagus ya? Mengkuat, menukil, emang mau bikin riset. Bukan mengutip ya. Pokoknya membaca ayat pertengahan surat dan nggak sampai komplit. Maksudnya nggak sampai akhir surat, nggak. Ini termasuk. Kalau itu di salat sunnah bisa, maka salat fardu juga nggak apa-apa. Karena nggak ada dalil yang mengkhususkan atau melarang secara khusus hal ini. Bahkan ada dalil umum yang mendukung ini, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, min Al-Quran, sebagian dari Al-Quran, ma tayassara itu apa yang mudah bagimu. Lafal ma tayassara ini memang banyak tafsiran sih.
Ada yang mengatakan ma tayassara sini Al-Fatihah artinya. Ada yang menafsirkan ma tayassara sini apa yang antum hafal aja. Ada yang mengatakan ma tayassara sini apa yang menurut antum tuh enak buat antum. Jadi terserah. Enggak ada distrik harus kayak gini. Bahkan sholat qobliyah subuh aja nih. Antum niatan sholat qobliyah subuh. Sunnah Nabi kan baca rakaat pertama apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Begitu juga sholat ba'diyah maghrib. Tapi kalau antum baca zalzalah boleh enggak? Boleh-boleh aja. Maksudnya tetap sah sholat antum. Namun kriteria sholat sunnah qobliyah subuh itu sunnahnya adalah yaitu tadi dan juga ringkas, enggak diperpanjang gitu. Begitu. Taib. Dan juga ada sisi di sini juga kalau kita pelajari sunnah Nabi SAW antara rakaat pertama dan rakaat kedua kalau bisa surat masing-masing full utuh, kalau enggak antum boleh pilih ayat-ayat berurutan atau yang rakaat kedua di surat lain, tapi usahakan temanya serupa. Temanya serupa. Misal antum tentang kisah iblis dan Nabi Adam alaihissalam di surat Al-Baqarah di rakaat pertama. Rakaat kedua antum buka mungkin di surat Al-A'raf atau di surat Al-Hijr tentang tema yang sama. Itu menunjukkan fiqihnya tentang tafsir Al-Quran. Begitu ya. Sebagaimana Nabi SAW melakukan itu juga di qabliyah subuh. Ada soal nggak di sini, ikhwan? Kita cukup sampai sini, insyaallah untuk faedah atau materi. Ada pertanyaan, ikhwan? Hah? Ada. Afdal. Ustaz, apa hukumnya untuk kita sebagai makmum apabila imam itu mengucapkan takbir intiqal itu Ustaz dalam keadaan dia telah sempurna dalam gerakan tersebut. Contoh misal kayak dia mau turun dari sujud, mau sujud pas mengucapin Allahu Akbarnya itu ketika sujud, telah sujud gitu Ustaz. Sedangkan yang Anda pahami dalam madhab Hanabilah itu hukumnya wajib, dan apabila meninggalkan dalam keadaan wajib sengaja, iya enggak wajib untuk diucapkan. Iya, dalam itu wajib untuk diucapkan juga dalam konteks yang intikal itu perpindahan Ustaz. Kalau seandainya dia maksudnya apakah makmum tetap wajib untuk membaca? Lebih ke ini sih Ustaz ya, maksudnya intikalnya itu dia setelah sempurna gitu Ustaz. Setelah udah digerakkan tujuannya. Iya, dia baru Allahu Akbar mungkin dalam rangka untuk makmum tidak. Itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Dari makmumnya. Maksudnya makmumnya harus ngapain? Makmumnya nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa dari segi apa nih? Karena kan kalau seandainya intikal itu kan konsekuensinya harus digerakkan ya kan Ustaz, bukannya pas setelah sempurna. Itu dikiaskan dengan takbiratul ihram. Ya kan, ada yang model baru Allahu Akbar, ada kayak gitu. Kalau takbiratul ihram aja kita angkat tangan ini terus baru Allahu Akbar aja boleh. Maka untuk intiqalat itu lebih dipermudah gitu, paham enggak maksudnya? Kan kalau misalnya ini tanda-tanda kita masuk sholat jelas takbiratul ihram kan ya. Tapi ini gerakan ini dulu. Paham enggak? Tangan dulu. Allahu Akbar itu boleh. Tapi baru masuk sholatnya kapan? Ketika dia udah mengucap Allahu Akbar. Belum masuk sholat tapi udah bergerak. Ini, gitu, paham nggak? Kan parameter udah masuk sholat atau belum adalah membaca takbiratul ihram. Tapi dia Allahu Akbar, sah nggak? Sah, nggak apa-apa. Tapi dikiaskan kan itu, kalau masalah takbiratul ihram dan masalah angkat tangan yang lebih krusial itu tetap sah, maka untuk intiqalat yang tidak sekrusial takbiratul ihram, maka tentu lebih ringan lagi urusannya gitu, paham gak? Maka kalau misalnya imam ruku' dulu, pas ruku' baru dibilang Allahu Akbar, mungkin dengan tujuan supaya makmum tuh nggak ngedahuluin atau nggak barengin, maka itu lebih ringan. Begitu. Nah, pembacaan Allahu Akbar, kan intinya di pembacaan Allahu Akbar juga kalau dalam mazhab Hanbali diwajibkan, tapi nggak semua mazhab Hanbali diwajibkan. Nah, mazhab Hanbali kan lafal diwajibkan sebagiannya, lafal mewajibkan Allahu Akbar, kemudian juga subhanallah dan zikir-zikir yang ada di itu. Nah, makmum ini kan dia nggak
nggak mazhab Hambali, nggak mazhab Syafi'i. Maksudnya makmum itu umumnya nggak mikirin kayak gitu. Nah kalau bagi imam yang bermazhab Hambali, dia yang penting udah baca. Kalau misalnya dia gerak dulu, baru selesai gerakan dia baca, maka wallahu alam dikiaskan dengan takbiratul ihram itu aja dipermudah kok. Maka yang ini insya Allah mudah-mudahan juga dipermudah. Begitu loh. Jadi ya nggak terlalu strict banget. Memang sih idealnya berbarengan dengan gerakan. Ya, karena kan sesuai dengan nama intiqal kan itu kan perpindahan Ustaz. Iya, makanya takbiratul intiqal. Iya, tapi kalau dia setelah selesai gerakan dia baru itu ya enggak masalah insyaallah. Ada yang lebih dari itu tapi tetap aja sah, yaitu takbiratul ihram. Begitu wallahu a'lam. Iya. Kan dia juga mengatakan Allahu Akbarnya kan langsung setelah dia udah sampai di gerakan tujuan. Ya enggak nunggu lama gitu. Misalnya udah ruku kayak gini, lama baru Allahu Akbar. Nah, ini kan memang udah benar-benar masuk banget ke gerakan ke ya, seperti itu berikutnya. Seperti itu. Oh gitu. Iya, jadi dia udah sempurna baru Makanya udah baru sempurna terus langsung Allahu Akbar enggak apa-apa. Enggak, kadang udah lama, udah lumayan ada sekian detik gitu Ustaz. Kalau itu makanya itu yang Ana coba tanyakan. Ana nggak bisa jawab kalau itu. Coba tanya ke YBS. Gitu. Yang bersangkutan bukan Ibnu Hajar Boarding School, bukan. YBS. Iya. Tanya ke beliaunya. Pak Imam, Pak Ustadz, antum pakai mazhab apa? Gitu. Siapa tahu pakai mazhab Kufroni kan bisa aja. Ana nggak bisa jawab kalau itu. Kalau dia ada saktah, Iya, ada jeda antara selesai gerakan dan tujuan dengan takbiratul intiqal, ana nggak tahu. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Untuk dia ketika sujud kan diriwayatkan kan para sahabat itu ketika melihat Rasulullah sempurna sujud baru turun ke sujud kan Ustaz. Itu patokannya takbirnya imam atau pas imamnya sudah sujud itu Ustaz sampai ke Asalnya patokannya itu nazar, melihat imam patokannya. Tapi kan itu tidak bisa dilakukan semua orang. Maka bagi yang bisa melihat imam patokannya melihat imam, dan yang hanya bisa mendengar imam patokannya pendengaran dia terhadap lafalnya imam. Iyalah, nggak bisa semua dipaksain harus dengan penglihatan. Lah kalau dengan penglihatan nggak semua orang bisa melihat. Ya nggak, Masjid Nabawi misalnya, Torik kan nggak semua orang bisa langsung melihat ke depan. Gitu. Jadi asalnya patokannya musyahadah, melihat langsung. Tapi ketika tidak bisa musyahadah, maka sama mendengar apa yang dia dengar. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.